Selamat datang dalam video pembelajaran pendidikan agama Islam. Materi iman kepada qada dan qadar. Jenjang SMA dan SMK. Kelas 12 semester ganjil, khususnya di SMA Negeri 100. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khodik Al-Fahmi, seorang guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 100 Jakarta. Saya tinggal di Klender, Jakarta Timur. Kata mutiara yang selalu terucap dalam hati saya, ilmu itu ada dua macam. Apa yang diserap dan dengar, dan yang didengar tidak akan memberikan manfaat jika tidak diserap. Mari kita belajar pendidikan agama Islam atau PAI dan budi pekerti. Dalam pembelajaran kali ini, materi akan lebih saya sedikitkan karena saya butuh implementasi langsung dan seberapa manfaat materi ini bagi siswa sekalian. Pengalamannya yang saya lakukan baru sedikit dan bisa dibaca sendiri. Baik anak-anak, untuk pengantar kali ini, sebelum membahas materi, kita harus mengetahui rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Tentu saja kita harus mempercayai dengan sepenuh hati bahwa Allah itu Tuhan yang Maha Esa dan tidak boleh dipersekutukan. Yang kedua, iman kepada malaikat. Mempercayai dengan sepenuh hati bahwa malaikat adalah ciptaan Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab Allah. Mempercayai dengan sepenuh hati tentang kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasulnya. Yang keempat, iman kepada Rasul. Percaya dengan sepenuh hati bahwa Rasulullah adalah utusan Allah. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Itu mempercayai dengan sepenuh hati bahwa hari akhir atau hari kiamat itu ada dan akan terjadi. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Mempercayai dengan sepenuh hati bahwa takdir manusia itu sudah ditentukan oleh Allah. Dan materi ini yang akan kita bahas saat ini. Sebelum masuk materi, kita buat dulu peta konsep materi tentang iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, sikap. Sikap yang akan kita bentuk. Pengertian qada. Makna qada secara bahasa dan istilah. Secara bahasa, qada secara bahasa hukum, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Secara istilah, qada secara istilah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan makhluk, dengan menciptakan, menghidupkan, meniadakan, mematikan, dan merubah keadaan mereka sebelum menciptakannya sejak zaman azali atau terdahulu sesuai dengan iradahnya yang maha sempurna. Pengertian qadar. Makna qadar menurut bahasa dan istilah. Secara bahasa, qadar secara bahasa akhir atau batas sesuatu, kadar, ukuran, dan kepastian. Secara istilah, qadar secara istilah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala takdirkan sejak zaman azali terdahulu yang berkaitan dengan apa yang akan terjadi pada semua makhluknya. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Iman kepada qada dan qadar, mengimani dan meyakini segala informasi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan di dalam Al-Quran dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jelaskan dalam hadis mengenai qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kedudukan sebagai rukun iman yang keenam setelah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Qada
adalah sesuatu yang berkaitan dengan makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan belum terjadi. Sifatnya masih berupa tulisan yang berada di Lauhul Mahfuz. Sedangkan qadar adalah sesuatu yang berkaitan dengan makhluk dan sudah terjadi, sehingga dapat diketahui oleh manusia. Di antara dalil-dalil tentang iman kepada qada dan qadar, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan iman kepada qada dan qadar, yaitu Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab hubungan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui hubungan antara usaha manusia dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama berpendapat bahwa qadar itu ada dua macam, yaitu takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan usaha ikhtiar manusia. Artinya, usaha atau ikhtiar manusia mempunyai pengaruh terhadap takdir, sehingga usaha manusia mendatangkan hasil seperti yang dicita-citakan oleh manusia. Yang kedua, takdir mubram. Takdir mubram adalah takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak dapat diubah melalui usaha manusia. Artinya, usaha manusia sudah tidak dapat lagi berpengaruh terhadap qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai catatan, kaitan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Takdir, optimis, ikhtiar, dan tawakal adalah 4 hal yang sulit untuk dipisahkan dengan kemahakuasaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan undang-undang, peraturan, dan hukum yang tidak dapat diubah oleh siapapun. Sementara itu, manusia diberi kebebasan untuk memilih dan diberi hak untuk bekerja dan berusaha demi mewujudkan pilihannya. Akan tetapi, setiap manusia tidak dapat dan tidak dibenarkan memaksakan kehendak kepada Allah untuk mewujudkan keinginannya. Baik anak-anak, setelah kita mempelajari materi iman kepada qada dan qadar, ada beberapa hikmah beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, mempunyai semangat ikhtiar berusaha. Yang kedua, mendorong kemajuan dan kemakmuran. Yang ketiga, melatih sifat husnudon, prasangka baik, dan menghindari sifat sombong dan putus asa. Yang keempat, melatih kesabaran dan rasa syukur. Yang kelima, bersifat optimis dan giat bekerja.
dan terhindar dari sifat ragu dan penakut. Yang keenam, jiwanya tenang. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran PAI, materi iman kepada qada dan qadar. Untuk kontak person saya sebagai berikut, silahkan jika ada waktu luang mengunjungi akun sosial saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.